Selamat pagi anak-anak. Ayo ulang semangatnya, satu-satu lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat diterima dalam kehidupan kita. Dan doa bersama dipersilakan. Selesai. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa ini? Kenapa sih? Oh sakit. Yang lainnya silakan coba dilihat dulu samping-sampingnya ada nggak yang tidak masuk. Kenapa Bapak? Oh lebih susah. Oke. Kenapa itu? Oh belum kering bajunya. Tidak apa-apa. Oke, gimana kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Oke. Sekarang kita mempelajari tentang mata pelajaran apa? Matematika. Oke, sebelum kita mempelajari matematika, mempelajari materi yang mau kita ajarkan, saya akan mereview ulang apa yang sudah kalian pelajari pertemuan kemarin. Nah, coba silakan dijawab bersama-sama. Dalam pengukuran dibagi menjadi dua satuan. Apa saja? Satuan sama satuan satuan baku. Contohnya alat untuk mengukur satuan baku apa saja Bapak Ibu? Anak-anak, maaf. Apa? Sebagai apa? Penggaris apa lagi? Meteran apa lagi? Busur apa lagi? Kalau kita mengukur berat badan kita menggunakan apa? Timbangan, benar sekali. Nah sekarang kita saya akan tanyakan kalau semisal alat ukur untuk mengukur satuan tidak baku seperti apa contohnya? Jengkal. Apa lagi? Asbes. Hebat. Terus apa lagi? Langkah kaki. Nah terus kalau semisal saya mengukur panjang papan tulis menggunakan massa gigi, ini termasuk satuan baku apa tidak baku? Oke, benar sekali. Nah karena kalian sudah mengetahui apa itu satuan baku, satuan tidak baku, alat-alatnya untuk mengukur satuan baku dan tidak baku, maka hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengukur benda di sekitar kita menggunakan alat ukur satuan baku dan tidak baku dengan tepat. Sedangkan yang kedua yaitu peserta didik dapat membandingkan pengukuran dari dua tersebut, pengukuran dari satuan baku dan pengukuran dari satuan tidak baku. Oke, selanjutnya yaitu nah sebelum memulai pembelajaran, sebelum kita ke kegiatan inti, saya ingin anak-anak berkelompok sesuai pembagian kelompok yang kemarin. Kelompok 1, 2, dan 3. Fase A, B, A, B sama C. Sudah. Kelompok A, B, dan C. Sudah? Nah sudah. Kalau sudah Bapak Ibu, sebelum mulai pembelajaran saya ingin semuanya itu melakukan SDG biar gak tambah semangat, biar gak ngantuk, biar kita semuanya berdiri. Oke, berdiri dulu. Anak-anak berdiri. Kembali ya. Nah selanjutnya kalau saya bicara angka 1 silakan diikuti. 1, 2, 3, 3. Selanjutnya silakan anak-anak menuliskan angka menggunakan kepala kalian atau badan kalian yang bergerak. Dengan ikuti ada nomor 1, 2, dan 3. Oke, saya tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
anak-anak, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti. Nah sebelum itu saya akan menanyakan kepada kalian. Kalian tahu apa yang saya pegang ini? Apa itu namanya? Apa? Top. Ini toples. Terus kalau dibuka ini apa isinya? Kacang. Terus ini namanya apa? Oke, silakan dilihat di depan. Di sini tuh ada 3 model baju yang sedang hits sekarang. Yang pertama itu crop top. Jadi model baju itu segini, tidak sampai pusar. Yang kedua, yang normal seperti biasanya kasual. Yang ketiga, modelnya seperti tumi. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu bisa nggak mengukur panjang? Anak-anak bisa tidak mengukur panjang? Gambar 1, 2, dan 3. Tidak bisa? Kenapa tidak bisa? 2 dan 3. Panjang nomor 3 sama kacang di depan sama atau tidak? Tidak sama. Nah berarti kita harus mengukur. Kita akan fokus mengukur panjang suatu benda. Nah menggunakan apa itu? Nah menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham atau tidak? Nah kalau sudah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja tadi. Boleh tidak semalam? Kalau sih nambah murid itu. Oke, sudah. Oke, silakan kita ke lembar kerja pesertanya. Di sana sudah ada. Sekarang kita mengenai mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya sama yang sudah saya jelaskan tadi. Ada alat dan bahan. Apa itu alat bahan itu? Ada buku tulis, pensil, penggaris, meteran, jengkal. Apa saja yang akan diukur? Ada celana. Nih celana saya sudah bawa. Ada banner PM pembelajaran mendalam yang depan. Lanjut ada uang kertas 2000. Punya semua uang 2000? Oh punya ratusan. Alhamdulillah lancar rezekinya. Ada buku. Jadi nanti itu saya akan menggunakan 1 buku ini di depan untuk mengukur. Selanjutnya yaitu ada meja. Mejanya yang akan saya ukur yaitu meja yang ada di depan. Sini, meja yang di sebelah utara. Selanjutnya yaitu botol mineral yang anak-anak bawa sekarang, yaitu botolnya santri. Nah, ini bawa semua gigi. Nah tadi kita sudah pakai ini kan? Siapa yang pakai? Oh habis itu. Gimana langkah kerjanya? Silahkan dibaca. Yang pertama, siapkan alat bahan yang sudah diperlukan. Yang kedua, lakukan pengukuran yang pertama menggunakan satuan tidak jengkal. Paham? Jadi tidak ada yang mengukur menggunakan pensil, nari atau lain sebagainya, tapi harus menggunakan jengkal. Sedangkan kalau pengukuran yang satuan baku, silakan bisa menggunakan apa saja? Penggaris atau meteran. Nah, nanti setelah menghitung semua benda itu, silakan dimasukkan ke dalam tabel hasil pengukuran. Nah, misalnya ini yang celana setelah diukur menggunakan jengkal, dimasukkan ke tabel jengkal ini. Untuk panjang di sini, karena kita menggunakan penggaris dan meteran, kita menggunakan satuan sentimeter. Meskipun di satuan internasional panjang merupakan meter. Paham? Bisa dimulai? Oke, untuk waktunya saya batasi sampai 15 menit. Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Celananya di depan ya, silakan nanti yang mengukur ke depan, jangan sampai dibawa ke belakang. Takut hilang ini celananya. Yang bukunya pakai buku ini ya, pakai buku yang warna pink aja. Pasang giginya di depan. Nah,
Ayo kelompok satu bagaimana, ada yang ditanyakan? Ada kesulitan kelompok satu? Dilarang mencontek, kalau mencontek apa gunanya? Ayo coba, silakan dikerjakan sendiri ya. Kalau itu biar tahu cara mengukurnya dari mana, dari angka 5 atau dari angka 1? Yang benar ya silakan di depan, ayo. Ayo silakan di depan. Lid kamu guru ini. Apa ada yang kesusahan untuk mengukurnya? Kenapa? Kenapa kurang? Kan kita menggunakan itu pakai sentimeter, bukan yang meter. Ya. Sudah? Oke, sekedar informasi ya, silakan kalau mengukur menggunakan meteran, kan ada dua bagian. Ada dua bagian ya, ada ukuran yang menggunakan sentimeter sama ya. Oke, nah silakan menggunakan yang ukuran sentimeter. Yang ini, yang kecil. Oke, sudah bisa. Untuk mengukur botolnya sudah bisa semua. Oke, sudah. Oke, Ibu. Ada kesulitan? Oke, bentar ya. Silakan Ibu menuliskan tabel pengukuran di depan supaya nanti setiap kelompok yang maju akan menuliskan di tabel pengukuran hasil dari pengukurannya. Sekarang kelompok satu silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengukurannya. Ayo silakan kelompok satu. Kelompok tiga dulu saya. Kelompok tiga silakan maju ke depan mempresentasikan hasil pengukurannya. Dan ditulis coba dua anggota saja yang maju ke depan, ada yang menulis dan ada yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengukuran satuan baku dan tidak baku dari kelompok kami. Yang pertama adalah uang 2000. Untuk pengukuran tidak bakunya 1 jengkal. Kemudian untuk penggaris atau meteran 12,7. Buku yang besar, buku map tadi jengkal 2. Kemudian penggarisnya 37. Untuk pasta gigi 1 jengkal dan 22 cm.
Terima kasih. Buku 2 jengkal, kemudian penggaris 37 cm. Sudah. Untuk hasil diskusi kelompok yang nomor 1, apakah hasil pengukuran satuan baku dan tidak baku itu sama? Jawaban dari kelompok kami adalah tidak sama. Kemudian yang nomor 2, manakah yang hasilnya lebih tepat menggunakan penggaris? Nomor 3, mengapa satuan baku lebih tepat digunakan? Karena satuan baku itu sudah mendapatkan persetujuan dari internasional. Kemudian yang nomor 4, mengapa hasil pengukuran bisa berbeda? Karena ukuran tiap benda itu tidak sama dan satuan baku setiap orang itu berbeda-beda. Misal saya dengan teman saya Isda, jengkal saya dengan jengkalnya Isda itu berbeda. Terima kasih. Silakan, ada kelompok lainnya untuk menyanggah bagaimana atau ada yang bertanya ke kelompok 3? Ayo silakan, kelompok 1, kelompok 2. Apakah ada yang bertanya ke kelompok 3? Sudah tidak ada? Oke. Nah, untuk kelompok 3, hasil pengukuran baku dan tidak baku itu tidak sama. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi selanjutnya, yaitu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menuliskan hasil pengukuran satuan baku dan tidak baku dari berbagai benda. Untuk buku, satuan jengkalnya 2, satuan penggarisnya sentimeter 36. Uang 2000, satuan jengkalnya 0,5. Untuk uang 2000, satuan jengkalnya Bu Suci 0,5. Untuk satuan bakunya 12,5 cm. Pasta gigi, satuan jengkalnya 1,5. Satuan bakunya 22 cm. 22 cm. Ya. Untuk diskusi kelompok, apakah hasil pengukuran satuan baku dan tidak baku sama? Jawabannya tidak sama. Nomor 2, manakah yang hasilnya lebih tepat? Jawabannya adalah menggunakan penggaris. Nomor 3, mengapa satuan baku lebih tepat digunakan? Karena satuan baku menggunakan satuan sentimeter dalam meteran atau penggaris. Nomor 4, mengapa hasil pengukuran bisa berbeda? Karena ukuran tiap benda dan ukuran tiap jengkal tidak sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Beri tangan dong buat kelompok 2. Oke, silakan yang ketiga yaitu kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju di depan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Sudah ya, karena sudah melakukan praktikum dan dari praktikum kelompok 1, kelompok 2 dan 3 menggunakan satuan baku dan tidak baku, di mana yang satuan tidak baku itu menggunakan jengkal, kalau satuan yang baku yang menggunakan penggaris atau meteran. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 dalam jengkal, dalam pengukuran menggunakan jengkal, baik mengukur buku, uang, pasta gigi, semuanya itu berbeda. Ada yang sama, yaitu dalam mengukur buku. Kelompok 2 dan kelompok 3 sama hasil pengukurannya. Sedangkan untuk mengukur uang 2.000, uang kertas 2.000, kelompok 2 0,5, kelompok 3 1. Sama atau beda? Nah, alasannya kenapa? Karena tangan seseorang itu berbeda. Oke, selanjutnya ada pasta gigi. Yang kelompok 2 1,5, yang kelompok 3 1. Ini juga tidak sama. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa percobaan menggunakan pengukuran jengkal tidak akan menghasilkan pengukuran yang sama. Selanjutnya yaitu mengukur menggunakan penggaris atau satuan baku atau menggunakan alat ukur meteran. Dari kelompok 2 dan 3 untuk mengukur buku hasilnya sama atau berbeda? Kenapa kok berbeda? Garisnya berbeda. Kenapa? Garisnya berbeda. Penggarisnya berbeda, padahal alat ukur yang kita gunakan sudah sesuai dengan standar internasional. Nah, kita menggunakan alat ukur penggaris, terus apa lagi? Meteran. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Berarti di sini apa yang perlu ditingkatkan? Cara mengukurnya tadi sudah benar atau tidak? Benar, dimulai dari apa? Kalau mengukur panjang. Oke. Nah, berarti dari alas ini bisa diambil keputusan bahwa angka hasil pengukuran buku kelompok 2 dan kelompok 3 tidak jauh berbeda. Dia hanya selisih berapa senti? 1 senti. Analisisnya sedikit kesalahannya daripada yang menggunakan jengkal. Dan dipastikan bahwa ini merupakan kesalahan dalam pengukuran. Bisa saja kalian tidak teliti dalam mengukur. Yang kedua, tidak dimulai dari angka. Yang ketiga, dalam waktu mengukur kebanyakan bergurau. Oke, lanjut dan lain sebagainya. Pasta gigi sama ya, kelompok 2 dan kelompok 3 sama. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah apakah pengukuran menggunakan satuan baku dan tidak baku sama? Kenapa satu mengukur dengan satuan baku lebih tepat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Coba silakan bersama-sama. Karena sudah disepakati. Oke, sudah diakui oleh standar nasional. Sedangkan kalau satuan tidak baku menggunakan jengkal dan lain sebagainya. Dan itu setiap orang berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, silakan. Sekarang kita akan menyampai dengan sekarang kita akan tutup pembelajaran. Namun sebelum menutup pembelajaran, silakan kalian mengerjakan soal tulis yang ada di depan untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi mengukur satuan baku dan tidak baku. Ya, tidak apa-apa, silakan dibuat buku tidak ada apa-apa. Iya, belum sebentar, kan masih belum selesai. Ya itu kebiasaan. Mau beli apa? Gak mungkin ketinggalan dulu. Oke, silakan nanti kalian mengerjakan tes tulis di rumah dengan men-scan barcode yang ada di depan ini. Silakan dikerjakan sesuai pengalaman belajar yang kalian lakukan hari ini. Oke, selanjutnya yaitu apa? Gimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Gimana, adakah kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Oke, berarti hari ini kalian sudah bisa mengukur menggunakan apa saja? Jengkal dan juga oke, sudah ya. Oke, pertama selanjutnya yaitu kita akan mengulas materi tentang satuan luas. Silakan dipelajari sehingga pertemuan yang depan sudah bisa saling
ya.